Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa salat Isya berjamaah. Nanti kita lanjutkan dengan salat tarawih insyaallah. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umat yang senantiasa istiqomah di jalan Islam. Kita masih membahas tentang al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan beberapa hal yang terkait dengan hari kiamat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-iman, iman kepada yang namanya kita itu akan dihisab atau disebut dengan yaumul hisab. Termasuk anugerah yang diberikan kepada orang beriman adalah ketika dihisab itu dengan hisab yang mudah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Jadi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kanannya, maka dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Ini adalah karunia dari Allah. Kemudian seperti apa hisab yang mudah ini? Pada saat itu kemudian catatan amal itu ditampakkan. Jadi catatan itu ditunjukkan. Dan seorang yang beriman ini membaca. Nah, kemudian pada saat itu kemudian hisabnya adalah antara Allah Subhanahu wa taala dengan dia. Bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan amalan orang-orang yang beriman. Maka pada saat itu orang beriman mengakui dosa-dosanya. Bahkan termasuk dosa-dosa yang orang lain itu tidak tahu. Barangkali kita pernah berbuat dosa, orang lain tidak tahu tetapi Allah tahu. Maka pada saat itu dihisab, ditampakkan amalnya. Maka kemudian orang beriman ini mengakui dosa-dosanya. Maka kemudian Allah mengatakan, dulu dosa-dosa ini sudah saya tutup, kata Allah. Nah, sekarang saya ampuni. Ini adalah termasuk hisab yang mudah, dan ini karunia yang diberikan kepada orang yang beriman. Adapun hisabnya orang kafir adalah dihisab di depan orang banyak, di depan ru'usul khalaik, di depan makhluk. Dia dihisab dengan cara yang detail, terperinci. Kalau orang beriman itu hisabnya hanya ditampakkan amalnya saja. Kemudian setelah itu dihisab dengan hisab yang mudah. Tetapi kalau orang kafir, hisabnya di depan seluruh makhluk dan terperinci. Na'udzubillah min dzalik. Ini termasuk adab yang diberikan kepada mereka. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, ada lagi hisab, yaitu yang terkait dengan urusan orang lain atau yang disebut dengan qisas. Disebutkan dalam hadis, atadruna 'anil muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Jadi kemudian para sahabat mengatakan, orang yang bangkrut di sini menurut kami adalah orang-orang yang dagang kemudian dia bangkrut, modalnya habis semua, barangnya habis, uangnya habis. Itu adalah orang yang bangkrut. Kata Nabi, yang dimaksud orang yang bangkrut di sini al-muflisu bina, yang dimaksud orang yang bangkrut di sini adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala banyak, tetapi dia mendolimi orang banyak, ke sana menumpahkan darah, ke sana mendolimi. Yang kemudian orang-orang yang didolimi ini akan menuntut kepada orang yang mendolimi, sehingga kemudian pahala yang dimiliki tadi, pahala sholat, pahala puasa, kemudian diminta oleh orang yang didolimi.
Jadi diminta oleh orang-orang yang didolimi. Ini dia menjadi bangkrut. Kenapa? Dia mendolimi banyak orang. Kesana dolim, kesini dolim. Termasuk utang tidak membayar. Itu adalah termasuk dolim. Contoh misalnya, suatu ketika kita pernah kurang bayarnya atau 1.000 perak, utang 1.000 rupiah. Tidak rela, yang meminjamkan itu tidak rela, masih ada utang. Di akhirat nanti itu ada yang namanya kisos. Berarti nanti ditagihnya di akhirat, bukan di dunia. Barangkali di dunia itu sudah bisa jadi kalau kita minta maaf datang ke sana, Bu, Pak, saya nggak punya duit 1.000, mohon dihalalkan. Kalau sekarang mungkin bisa, tapi kalau di akhirat nanti sudah nggak bisa. Maka kemudian bagaimana? Apakah kita sanggup ke sana? Ya kan enggak. Kita ke sana tidak bawa uang, bawanya itu adalah amal. Maka pada saat itu, ketika seorang itu tidak nyarutang 1.000, ada tagihan di akhirat. Itu kira-kira tagihannya berapa? Dalam Al-Quran disebutkan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti satu biji. Jadi ambatat sab'a sanabil. Setiap satu biji itu menumbuhkan 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Setiap tangkai itu menumbuhkan 100 biji. Berarti kalau satu biji itu menumbuhkan 700 biji atau 700 kali lipat. Nah, ada sebagian ulama yang mengatakan kalau kita tidak nyarutang 1.000 perak, sementara yang meminjamkan tidak ikhlas, itu nyarutangnya 1.000 kali 700 kebaikan. Berarti berapa? 700 kebaikan. Ini 1.000 perak ya Pak. Bagaimana kalau misalnya ada yang pinjam 1 juta? Kira-kira 1 juta kali 700 berapa Pak? 700 juta. Na'udzubillah min dzalik. Ini menjadi beratnya. Ini menjadi berat sekali. Ini dihisab. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, urusan muamalah itu harus selesai clear di dunia. Ya, clear di dunia. Kalau kita punya utang, ya disarutang. Kalau nggak punya duit, ya minta maaf. Ya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, dalam hal ini kalau misalnya seandainya kita memberikan pinjaman, sementara dia tidak punya uang untuk kembalikan, itu paling bagus itu adalah dibebaskan, diputihkan. Tapi akeh ya, 1 juta. Tetapi kalau misalnya kita berpikiran man yassara mu'siran yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah, barang siapa yang meringankan urusan ekonomi orang lain, orang utang piutang ya, diputihkan, dibebaskan atau diringankan, maka Allah akan memudahkan urusan dia di akhirat. Bahkan di dunia, yassarallahu fid dunya, di dunia itu akan dimudahkan. Kalau kita biasa ya sudahlah, nggak usah nyarutang gitu ya. Insya Allah nanti Allah akan memberikan rizki yang lebih banyak lagi, yang lebih banyak lagi dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu yakin saja. Kenapa? Yassarallahu fid dunya wal akhirah. Allah akan memudahkan di dunia dan akhirat. Itu kalau kita meringankan urusan ekonomi orang lain. Kadang-kadang memberi bantuan kepada orang lain itu kan ada 3 kategori. Yang misalnya dia butuh 1 juta, kita kasih 1 juta. Itu sudah rampung, selesai. Kalau kita hanya memberi separuh 500.000, nah sudah meringankan sekalian. Ada lagi yang hanya memberi nafas, man-nafasa, memberi nafas, meringankan sekali. Butuh 1 juta dikasih 50.000, sudah mending gitu. Tetapi kalau kemudian kita senang ya membantu orang lain, nanti mudah-mudahan kita mengharapkan di akhirat itu akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah hisab. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, ini hisab ya bagi orang-orang beriman itu diantaranya begitu. Makanya hati-hati sekali jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut. Jangan sampai mendolimi orang lain. Dolim itu banyak tadi, utang orang bayar. Wis utang tapi orang gelem bayar. Apalagi menipu, mencuri, korupsi. Itu semua ada hisabnya. Ada hitung-hitungannya.
Makanya sering saya sampaikan di banyak tempat, orang yang menjabatnya jadi pemimpin itu, jabatnya 5 tahun, tapi hisabnya begitu berat hisabnya. Jadi jabatnya sebentar, tapi hisabnya lama. Dan sering saya sampaikan bahwasanya orang-orang miskin itu masuk surga itu mendahului orang kaya. Berapa? 500 tahun. 500 tahun orang miskin sudah menikmati surga, menikmati bidadari, menikmati tehnya surga. Orang-orang kaya baru datang. Kenapa? Hisabnya berat. Kenapa? Ketika dia punya harta, dari mana ditanyakan, kemana juga ditanyakan, maka dia mahbus, terhalang ya. Akhirnya dia terlambat masuk surga. Ini hisab ya. Dan itu kita harus beriman tentang masalah hisab. Kita adalah ada hitung-hitungannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, sedikit tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.